ngerakeun sia kampung adat kopi na meuli. Teu meunang maunya kampung adat kopi meuli. Mandiri satu manusia. Baik, lamun maraneh ngadalahar nu kieu deui aing moal ngabantu. Kan sia geus boga ieu. Siapa? Kopi alam boleh ya, Pak? Oh, mau kopi alam mohon. Boleh kopi alam. Kapan maneh geus boga ieu geus boga gula. Kopi geus boga tinggal nyangrai. Kunaon meuli ti luar. Kudu disampakeun. Kampung adat teh rakyat mandiri. Nya, picontoeun sarerea. Mudah-mudahan Bapak Aing bisa melihat liputan ini ya, bisa membantu. Wow, suasananya keren ya. Tuh, anak-anak kecilnya habis pada bermain di sini. Nenek usianya berapa? 100 lebih, masya Allah, Nek. Kita gimana? Dikasih. Tuh, main enggrang. Wah, seru nih lihat. Sebelah sana ada satu rumah ya, yang memang tinggal di atas sana tuh, satu rumah aja. Hari di sini tuh ada berapa kakak, Kang? 21 kakak Om. Oh, 21 kakak. 21 kakak, kalau jiwanya itu 73 jiwa. 73 jiwa, berikut anak-anak Iya, gitu betul, ya. anak-anak ya. Masih pada sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 5. Itu kalau berangkat jam berapa sekolah? 4:30 udah berangkat. Waduh, berapa kilo ya? Jauh banget ke sana, ke hutan, jalan kaki. Pantes ya, kampung adat di pedalaman Kisantri. Kakahan bentrok sama motor. Ya Allah, bisa kalian lihat nih. Tapi sungai airnya teh beningnya enak tuh. Jembatan lagi, banyak jembatan kayu. Pemandangan yang baik. Kalian bayangin nih jalannya tuh. Ngeri banget. Untung nawe bebatuan. Pamanggian tanu jalan utang pinas. Tanda beureum doang. Ah, bentok. Udah taruh di sini motor. Jalan kaki aja. Allah. Biar ada bahan. Aduh, teman-teman, alhamdulillah perjalanan yang luar biasa. Jalan kaki biasanya. Aduh, ibu, lagi enakan, lagi nutuan-nutuan tuh. Iya, Bang. Bisa pada suka ya. Aduh, indah. Ya, tinggali Kaneng. tuur ming ada rek-dek. Aku tuh biasa seperti pada suka ya, Bang. Tuur ming ada rek-dek ya. Sepaneng. Aduh, ini teman-teman lihat. Nenek yang usia 120. Mana? Nenek usianya berapa? 100 lebih. Masya Allah, Nek. Damang. Saha namina, Mak? Untung di foto isian. Untung di foto. Juga monyet. Foto mau juga monyet lah. Masya Allah. Kita gimana? Dikasih. Bodas-bodas tuh. Bedas. Aduh, mak ibunya, tuannya. Tuh, teman-teman, jadi memang warga sini tuh apa ya, mereka itu berumur panjang, ada yang 100 tahun lebih tapi masih pada sehat. Ini dekat kampung adat Miduana, Cianjur Selatan, Kubang Bodas. Tapi ini belum sampai ya, ntar lagi kita sampai dengan pemandangan yang wow,
keren banget tuh. Guys, lihat guys di depan kita guys, ada bidadari masuk hutan guys. Inces tuh ya. Kita menuju ke Kubang Bodas, kampung adat Miduana ya, daerah Cianjur Selatan. Tadi dengan perjalanan yang memang wah ekstrim banget, jadi kita simpan motor di depan sana. Jalannya terus ini alhamdulillah ya, bebatuan juga. Oke teman-teman, kita udah sampai di sekitaran kampung adat Miduana ya. Bisa kalian lihat sendiri ini rumah-rumahnya, bilik-bilik bambu yang dihuni sekitaran 21 kepala keluarga ya. Perjalanan yang cukup ekstrim tadi, kurang lebih 15 menit. Jalanan-jalanan terjal, naik turun gunung. Alhamdulillahnya jalannya nggak terlalu licin karena sudah pakai batu-batuan. Nah, ini ada musolah juga, masjid ya, di kampung Miduana ini. Wah, suasana perkampungan yang cukup unik, nyaman. Jamban itu ya Pak ya? Ya Allah tuh. Ada jamban-jambannya juga. Wow, suasananya keren ya. Tuh, anak-anak kecilnya habis pada bermain di sini. Enakeun pisan. Si AA-nya lagi ngopi santai. Ini menjelang maghrib dan kabut pun turun ya dari arah sana. Mantap banget. Oke teman-teman, ini kita udah di kampung adat Miduana dengan suasana yang wah enak banget ya. Nyaman di perkampungan. Nah ini lagi pada kumpul. Assalamualaikum Pak. Salam. Om damang nepangkan abdi Sukman. Mohon Pak Sukman sebagai Pak RT-nya. Ya, Pak RT di kampung adat nya Kubang Bodas. Mohon taya ya Abah Yayat ya sebagai ketua di apa? Kampung adat Miduana nya. Tah ieu Akang Kang Wadi, pengelola di Bumi Ageng. Masya Allah ini luar biasa ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng mereka. Dan itu Ince sama Kang Yunus sebelah sana. Hari di sini tuh ada berapa kakak, Kang? 21 kakak Om. Oh 21 kakak. 21 kakak, kalau jiwanya itu 73 jiwa. 73 jiwa. Berikut anak-anak Iya, gitu betul, ya. anak-anak ya. Cuman akses jalannya luar biasa tadi ke sini ya. Mantap naik turun gunung. Tapi masyarakat sekitar pun pakai motor pun nyampe ke sini ya. Iya, alhamdulillah. Untuk ini apa? Kegiatan mata pencaharian penduduk sekitar kayak Bapak ini di sini apa Pak mata pencahariannya Pak? Sebetulnya di sini mah Om kebanyakannya Bertani. bertani, ada yang di sawah, ada yang di kebun juga gitu. Oh seperti itu. Gula aren juga ada. Iya. Gula aren ya. Intinya itu kalau tani mah itu buat makan sendirinya, enggak orang-orang sini nggak dijual Om, hasilnya itu cuma buat makan sendiri. Oh. Kalau gula aren mah itu mah dijual, Dijual. dijual. Siap. Saya Kang Yunus Cianjur turunan kidul ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Om, saya Om. Mohon atuh nuhun. Wah, air langsung murni dari pegunungan. Air jernih, bisa kalian lihat sendiri tadi sungainya pun jernih banget. Ini rumah-rumahnya pun memang unik seperti ini ya Pak ya. Rumah panggung ya. Rumah panggung yang mungkin di bawahnya itu pakai buat kandang-kandang ayam ya Pak ya. Masya Allah. Oke Pak, mungkin saya mau berkeliling dulu ya. Sekitaran rumah adat ini ya. Assalamualaikum. Nah itu ada Inces. Inces mau naik apaan Kang Yunus? Enggrang, ayo tuh. Tuh. Lagi gaya dulu ya, selfie-selfie.
Wah, kita berkeliling dulu ya. Banyak anak kecil lagi pada main. Jadi suasana di perkampungan ini wah sangat luar biasa ya. Di sebelah sana ada pegunungan juga, sawah-sawah juga yang cukup nyaman juga, asri, dengan anak-anak yang ya bermain seadanya aja, sederhana ya. Ayo main enggrang, siapa tadi yang mau main enggrang? Kamu diambil. Serunya ya teh Kang Yunus, cuman sampai sini aja, kesananya ada lagi? Ada 21 rumah. Oh, sampai Ya sini aja. sini aja udah. Ada lagi kesananya, pokoknya ini tuh di lingkungi sama hutan. Hutan, jadi jauh kemana-mana udah. Udah jauh kemana-mana ya, susah. Hutan. Nggak ada akses lagi, paling akses keluar masuk ya paling tadi aja ya yang kita lewatin. Nggak ada jalur lain. Waduh, luar biasa. Main enggrang. Wah, seru nih lihat. Hati-hati. Kita ke atas teman-teman ya. Kita berkeliling di sekitaran kampung Kubang Bodas ini. Tuh ada si tetehnya. Teh, Bu. Lagi bersih-bersih ya. Aduh, Masya Allah. Suasananya enakeun ya, teman-teman. Luar biasa teman-teman. Kita naik lagi ke atas untuk menikmati suasana perkampungan di Kubang Bodas ini. Anak-anak pada main tuh, seru banget ya. Wah, nuju marahin naon Jang? Lagi main apa? Wah, seru tuh. Lagi pada main. Nyaman suasananya ya, diapit di tengah-tengah pegunungan. Mengapa disebut Kubang Bodas ya, karena memang seperti ada kubangnya dulu. Nah ini Inces, Kang Yunus dan Abah lagi ngobrol-ngobrol ya bareng Pak RT. Surat rekomendasi kalau untuk pengajuan penggantian ijuk kembali. Iya, Udah ada? Iya. Udah ada, harusnya ditanyain lagi. Kalau nggak bikin yang baru lagi. Kalau dulu tuh udah pernah diajukan nama Pak Pratama gitu, diajukan ulang. Gitu. Tapi mudah-mudahan kemarin sama Pak Dusun juga, Pak, udah semua juga rumah udah pada dipakai. Oh iya. Iya, katanya 2026 katanya. Iya, Ya, tapi Allah. nggak tahu bulan berapa lah, tapi mudah-mudahan secepatnya di awal-awal ataupun pertengahan 2026 udah ada pembangunan lah dari pihak pemberi juga. Kalau untuk kerja kita kan nggak kasih upah, kita kan kita bisa rame-rame ingin tetangga gitu untuk memasak. Iya. Ambil gotong royong. Bahannya aja yang Iya. yang tadi kita
warga bukan minta upah tapi minta perangsang lah, perangsang. Misalnya kalau upah 50.000 lah, 20.000 atau 25 buat itu. Jadi kan kalau tiap hari kerja misalnya bantu-bantu deh kan jajan anak mungkin ada lah. Pokoknya kalau warga di sini Mbak nggak punya uang tetap. Misalnya punya uang tetap seperti ANS, PNS kan itu udah uang tetap, tapi orang sini juga tetap punya uang cuman kecil yang namanya buruh serabutan. Kuli macul misalnya kan kuli macul paling 50 kan. ya untuk dia mau 40. Wah, jadi 50 dia. 40.000 misal, jadi kan 40.000 itu paling 1 bulan juga udah tanu udah paling ganti lagi nggak ada kerjaan paling, tapi alhamdulillah kalau yang yang namanya kita milik bukan diatur sama RT atau sama RW lah, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berusaha, adapun kecil juga yang kita bisa menutupi lah, bisa menutupi apa buat di dapur, bisa minyak kelapa atau apa iya yang namanya buat resiko dapur lah. Alhamdulillah anak jajan sekolah bisa alhamdulillah tapi nggak kata saya juga Mbak nggak besar lah, nggak besar, cuman cukup di kampung aja gitu. Makanya kalau di kota kan beli itu beli, kalau di sini mah enggak kita paling buat nasi kan ada beras dari sawah-sawah Yang paling tua itu Mayang Padi atau ada lagi? Iya kalau dari Bawah itu mah Mayang nya mohon itu mau upami ieu mah itu, tapi upami tireng-rengan mah eta kan sarasna kapirayi masih eti ieu mah masih kena ieu si emang ieu tah keturunan mah itu mohon tapi tesawios ari asal ulah salingkungan tuh ulah harusna kedah benten lemahan lah, kedah benten harus beda lapangan. Kalau beda lapangan nggak apa-apa ya, kalau satu lapangan misalnya harus nyusun. Misal yang paling tua, yang keturunannya agak tua, bisa kakaknya harusnya sebelah timur, yang adik-adiknya itu sebelah selatan. Jadi kan adik harus nyamperin sama yang tua kalau di sini. Jadi istilahnya walaupun kita di bawah kecil setelahnya bisa menerima, yang penting kita bersyukur, tidak selalu kita mengharap sesuatu bantuan ke apa. Tapi kalau misalnya ada yang memberi bantuan, ya kita tidak menolak, alhamdulillah. Kalau tidak ada, Yang penting masih kita tetap bisa ikhtiar. menerima, kita bisa menerima. Dari sungai yang itu yang habis coran itu yang berapa kilo berarti sini 2 kilo lebih 2 kilo. Makanya kalau pagi jam 7 juga udah mati nanti nyalanya jam sore. Kenapa diatur seperti itu? Dan sebetulnya bukan nggak mengajukan dari pihak ke pemerintah, jadi kan belum terrealisasi. Mungkin kalau pemerintah kan harus memenuhi peraturan, harus memenuhi prosedur mungkin. Iya, beberapa faktor yang ditempuh. Yang kesatunya kalau ke sini kan medannya jauh. Makanya sedikit tuh. iya, makanya tapi yang kemarin Sebenarnya sih tidak mungkin sih kalau iya kalau pemerintah tidak. Iya, kalau pemerintah mudah-mudahan aja ke depan. Ya kan seenggaknya pembangunan harus merata ya. Iya. Jadi jangan lihat warganya harus misalkan kuota 50 atau 100 kan. Jadi ini juga sih bagian ada yang paketnya kecil juga Masih ada pakai mereka surya. kecil skalanya. Ayo atas ada yang lagi kantong duka bagi pasien kemarin ya. Ada yang ngasih dari relawan kemarin 2 tahun ke belakang. Tapi sebenarnya juga udah pada mati. Itunya apa cikringnya yang kecil kayak itu. Apalagi di sini kan ininya panasnya agak. Iya, misalnya kalau dari setengah 6 atau jam 5 dinyalain 5 kan ada itunya 5 lampunya 5 setengah 9 juga udah mati, apalagi kalau dipakai ngecas sama HP. Gak terlalu panas mungkin di sini mah. Tapi kan kalau pagi misalnya kalau udah ngedrop asal matahari udah keluar nyala lagi. Makanya kalau siang mah nggak dinyalain, tapi kalau semuanya udah nyala mah misalnya 5 jam 9 juga udah
udah mati. Makanya kemarin bulan 3-4 bulan ke belakang ya koordinasi sama Pak RT Sukma itu ya 2 paket katanya itu pasarnya itu yang di sana itu 2 paket dipakai di sini 21 kepala keluarga, yang di sana 16 atau 19 cuman buat penerangan aja bang gitu. Tapi mudah-mudahan lah, dengar-dengar di media sosial katanya KKDN itu ada Jabar Menyala, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Mudah kesampaian itu dari KKDN. Amin. Mudah-mudahan Bapak Aing bisa melihat liputan ini ya, bisa membantu. Untuk belajar anak tuh. Anak sekolah yang ada TK, ada SD gitu. Jadi kalau nanti kita yang tadi terbatas urusan lampu ya istilahnya, nanti juga anak-anak itu belajarnya akan tertinggal gitu. Iya. Ini sekolahnya, iya menurut ini sekolahnya Dekat Bumi Ageng. Yang tadi itu yang tadi ke sana. jauh banget. Iya. Mereka jalan kaki. Ya jalan kaki. Wow. Setengah 5 juga udah lebih. iya, udah berangkat, tapi ada jalan lintas yang ke jembatan yang nggak pakai yang nggak pakai yang ke arah Ya, halo. Masih pada sekolah? Masih. Kelas berapa? iya. Kelas 5. Itu kalau berangkat jam berapa sekolah? 4:30 udah berangkat. Waduh, berapa kilo ya? Jauh banget ke sana, ke hutan, jalan kaki. Wah, keren ini anak-anak, keren guys. 4:30 udah berangkat sekolah untuk sekolah ke SD apa tadi? SD Mandala Jaya. Karena tadi saya lihat pun perjalanan dari sana ke sini pakai motor itu lumayan cukup jauh, 15 menit. Apalagi ini mereka jalan kaki gitu ya, sampai subuh-subuh 4:30 mereka udah pada berangkat. Masya Allah, luar biasa ya anak-anak ini ya. Oke, kita jalan kaki lewat pesawahan ke daerah rumah adat Miduana ya. Nah, itu rumah-rumahnya ada di atas. Cukup ekstrim juga nih jalannya. Bisa teman-teman lihat juga sebelah sana ada satu rumah ya, yang memang tinggal di atas sana tuh, satu rumah aja, nggak ada rumah lain. Dan masih di sekitaran Kubang Bodas ini, rumah-rumah pun itu sebelah sana ada, seperti rumah saung juga ya. Tuh di tengah-tengah hutan pun sama. Masya Allah, ini pemandangannya ya, keren banget. Kabut-kabut mulai turun dari atas. Nah, ini ada jamban kalau di kita ya disebutnya ya, untuk mandi, untuk cuci beras mungkin ya. Wow, bagus ya teman-teman. Bisa kalian lihat itu di sana udah turun kabut. Masya Allah. Ini suasana menjelang maghrib ya di perkampungan rumah adat ini. Kita turun, mungkin kita pulang, karena kalau terus menjelang gelap susah kita pulangnya. PRT kita pulang dulu ya, pamit ya PRT ya. Mohon sehat-sehat selalu ya PRT ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa mampir lagi ke sini. Oke teman-teman, kita pulang bareng Inces dan Abah Yayat ya. Alhamdulillah Abah ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilirik oleh pemerintahan setempat ataupun Pak Dedi dan bisa dibantu ya. Mudah-mudahan bisa main lagi ke sini. Amin. Mangga Pak, assalamualaikum. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah lihat rumah-rumah yang cukup unik di Kampung Adat Miduana, Cianjur Selatan. Jumpa lagi di vlog CMC
kita berkeliling dan ngebola ke kampung-kampung ya. Sehat selalu. Jangan lupa untuk bantu share, subscribe, dan buat kalian juga sehat-sehat, lancar rezekinya. Yuk, semuanya pamit undur diri. Saya Ponji, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.